Ada rekan kita Aryo Wibowo di sana. Aryo, selamat pagi. Seperti yang kita ketahui bahwa infrastruktur sekolah ini menjadi faktor penting dalam kesuksesan kegiatan belajar. Di Surabaya, meskipun sebagian besar sekolah sudah memiliki sarana belajar yang memadai, namun saat ini pembangunan infrastruktur penunjang terus digencarkan agar kegiatan belajar semakin optimal. Nah, sebetulnya Aryo, bagaimana saat ini pembangunan ataupun perbaikan sekolah di Surabaya, Jawa Timur? Ya, Laras dan juga Semi, setelah Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu menginstruksikan untuk mengalihkan anggaran MBG di daerah untuk memperbaiki atau membangun sekolah, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini kemudian mengalihkan 1,1 triliun rupiah anggaran MBG di Surabaya untuk membangun sekolah baru, kemudian merehabilitasi sekolah lama dan juga melakukan rehabilitasi kampung-kampung yang ada di Kota Surabaya. Kalau kita berbicara soal infrastruktur atau sarana prasarana pendidikan di Kota Surabaya ini sebagian besar memang sudah memadai. Nah, salah satunya adalah SDN Pakis 370 yang secara garis besar atau secara umum ini sudah memadai. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan Kepala SDN Pakis 370 Kota Surabaya, ada Ibu Mufida Andiani. Selamat pagi, terima kasih banyak Bunda sudah menerima kita hari ini. Kalau kita berbicara soal infrastruktur atau sarana prasarana yang ada di SDN Pakis 370 ini sebenarnya seperti apa? Apakah sudah memadai atau seperti apa, Bunda? Terima kasih. Untuk saat ini untuk fasilitas kelasnya sudah memadai, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 ada 19 rombel. Ya, bisa ada musola, ada ruang perpustakaan, ada kantin, dan semuanya sudah tercukupi dan sudah memadai. Dan setiap kelas sudah ada LCD untuk sebagai media pembelajaran bagi anak-anak supaya nanti bervariasi di dalam Bapak Ibu guru dan memberikan pembelajaran yang sebaik mungkin sehingga anak-anak senang di dalam belajar di dalam kelas. Ya, berarti secara umum ini sudah memadai, Bunda, ya. Bahkan tadi dikatakan ini setiap kelas sudah ada LCD. Nah, sebetulnya seberapa penting sih, Bunda, ketersediaan atau kelengkapan fasilitas kemudian infrastruktur pendidikan ini bisa menunjang atau mengoptimalkan kegiatan belajar di sekolah? Sangat penting sekali. Kalau kita tidak bisa secara maksimal fasilitas ini terpenuhi, nanti insya Allah tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi yang kami ke depannya itu pembelajaran di kelas sudah cukup, tapi nanti insya Allah nanti ke depannya ini nanti di dalam anak-anak dibiasakan untuk gemar membaca. Ini prioritas pertama saya, ini di gemar membaca ini memang sudah ada perpustakaan. Di setiap kelas ada sudut baca, tapi saya pinginnya itu ada di luar dari sekolah, misalnya dengan membuat atau membangun gazebo. Nah, itu nanti kan ada tempat untuk istirahat anak-anak, bersantai dan juga sambil membaca literasi yang ada di perpustakaan. Seperti itu. Ya. Kalau di SDN 370 ini sebetulnya Bunda untuk tempatnya begitu kan tadi mau dibangun untuk perpustakaan atau taman baca begitu ya di luar kelas. Untuk saat ini apakah untuk tempatnya sudah tersedia? Untuk tempat insya Allah sudah ada, tapi untuk gazebo-nya masih belum. Jadi ini program ke depan saya agar dibuat gazebo sehingga nanti anak-anak bisa tempat bersantai anak-anak setelah istirahat, bersantai berkumpul dengan teman-temannya sambil membaca itu. Ya, Bunda, harapan ke depan ini tentunya kita berharap bahwa sekolah-sekolah yang ada di Kota Surabaya ini semuanya secara infrastruktur ini memadai begitu ya. Harapan Bunda ke depan bagaimana kondisi sekolah-sekolah yang ada di Kota Surabaya, inginnya seperti apa sebagai seorang tenaga pendidik? Harapan ke depan untuk sekolah-sekolah yang ada di Surabaya, otomatis infrastrukturnya itu harus mendukung di dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak, terutama dalam pendidikan. Fasilitasnya sudah tercukupi, kemudian fasilitas yang di dalam kelas, media pembelajaran juga harus bisa menunjang di dalam pembelajaran ke depannya. Sehingga harapan Kota Surabaya untuk menjadi Surabaya yang barometer pendidikan itu bisa menjadikan momen yang harus lebih ditonjolkan lagi. Ya, terima kasih banyak Bunda. Semoga kita harapkan sekolah-sekolah yang ada di Kota Surabaya ini tidak hanya kemudian
kemudian infrastrukturnya memadai, tapi tadi ya ditunjang dengan fasilitas-fasilitas lain agar lebih optimal lagi. Terima kasih banyak Bunda. Dan itu tadi saudara wawancara saya bersama dengan Kepala SDN Pakis 3370 Kota Surabaya, dan diharapkan nanti ke depan sekolah-sekolah di Kota Surabaya ini tidak hanya secara infrastruktur memadai, tapi ada fasilitas lain yang akan dibangun ke depannya. Semi dan juga Laras, kembali ke Anda. Aryo, terima kasih untuk informasi langsung pagi hari ini dari Surabaya. Salam untuk teman-teman di Surabaya, Jawa Timur, dan selamat beraktivitas kembali.